Oke, balik lagi dengan kita PT Digital Global Eksplorasi Indonesia. Nah, konten ini khusus ya. Jadi konten ini khusus untuk ngebahas PBG atau IMB khusus untuk kos-kosan karena ada beberapa pertanyaan, ada beberapa japri ke saya, bagaimana sih Mas? Tolong dibikinin penjelasan tentang IMB atau PBG khusus untuk kos-kosan karena ini adalah teman-teman satu komunitas ya. Jadi komunitas itu salah satu yang ngelola kos-kosan lah. Jadi beberapa owner kos-kosan ternyata ada yang aware dengan PBG dan IMB ini. Ini kita nggak bicara SLF ya, jadi IMB sama PBG. Nah, gimana prosedurnya? Karena di beberapa forum itu menginformasikan bahwasanya ada yang bikin 23 juta, ada yang 26 juta, ada yang 25 juta. Karena nominal itu berat untuk beberapa jawaban dari komunitas itu. Nah, sebenarnya saya nggak bilang berat atau enggak ya, tapi saya memberi informasi objektif aja. Jadi berdasarkan ini ya, karena itu nominal itu nanti bisa berubah kayak gitu. Oke ya, jadi ini kita langsung, ini udah saya catat beberapa tadi dari tim. Oke, jadi untuk khusus untuk kos-kosan di bawah 200 meter persegi, jadi 200 meter persegi itu bisa 20 kali 10 atau sekian lah. Jadi yang penting 200 meter persegi, kita harus ngecek di mana dulu lokasinya. Jadi contoh nih, di Surabaya, karena saya dan kantor saya berdomisili di Surabaya, khusus untuk kos-kosan yang masih di bawah 200 meter persegi, itu masih diperbolehkan untuk mengurus mandiri. Nah, beberapa kemarin kita mengkonsultasikan dengan beberapa individu bahwasanya mereka bayar itu sekitar 3 juta sekian lah. 3 juta sekian itu ya anggap aja 4 juta lah kayak gitu, 4 juta untuk membuat IMB dan PBG dari kos-kosan itu. Nah, setelah sudah ketika daerahnya udah oke, ternyata bisa menggunakan cara mandiri karena diperbolehkan, yaudah kita pakai cara mandiri. Terus yang kedua harus mempunyai NPWP, jelas lah NPWP itu nanti hubungannya dengan NIB. Nah, NIB dari kos-kosan itu kalau nggak salah depannya itu nanti jasa kos itu kalau nggak salah 10 atau 11. Jadi NIB itu ada nominalnya ya. Nanti NIB itu kodenya kalau nggak salah ya, nanti tolong bisa dikoreksi ya. Ini karena saya kurang skripnya, jadi kalau nggak salah depannya itu kalau nggak 10 ya 11. Nah, itu wajib NIB untuk kos-kosan. Jadi salah satunya itu. Nah, habis itu yang ketiga itu fasad, tampilan tampak depan, belakang, kanan, kiri, sama atas. Nah, khusus di atas ini pakai drone lah, pakai drone paling nggak sampai 1 jutaan untuk kita sewa drone, habis itu motret dari atas. Karena atas juga penting nanti biar tahu tampak kanan sama kiri sama kanan kiri depan belakang itu nanti tampak kalau proses pemotretan pakai drone. Nah itu. Terus yang ketiga ini denah. Nah denah ini kalau kalian bisa menggunakan HP oke. Kalau kalian mahir dan teliti. Tapi kalaupun nggak bisa, nanti bisalah cari freelance untuk teman-teman atau orang-orang yang bekerja di dunia geomatika kayak gitu. Jadi informasikan saja kebutuhannya hanya untuk mengukur batas lahan yang kecil sekitar 200 meter persegi atau kurang kayak gitu. Nah, habis itu file-file itu nanti ketika sudah bisa bikin akun di SIM-BG, nah proses secara mandiri. Nanti proses pembayarannya langsung ke ke dinas terkait, dinas tata ruang dan kelola kota kayak gitu. Nah itu kalau mandiri. Nah beda lagi kalau di Gresik, karena pengalaman barusan kemarin bikin SLF di Gresik. Kalau di Gresik itu kita nggak boleh mandiri, apapun itu harus menggunakan konsultan. Karena kenapa? Dinas terkait tidak memperbolehkan. Jadi kita mau nggak mau harus pakai konsultan. Hampir sama bedanya nanti akan lebih teliti karena konsultan itu nggak akan satu. Yang pertama mereka pasti ada konsultan struktur, terus konsultan arsitek, nah sama konsultan kalau nggak salah sih kelistrikan itu harus masuk sih. Nah itu karena kenapa itu akan kita akan menginspeksi apakah ini bagaimana
kayak gitu. Nah, ini informasi-informasi penting. Kalau kalian membangun, Bapak Ibu membangun kos-kosan kalian, bangunan kos-kosan kalian menggunakan konsultan arsitek atau konsultan sipil, otomatis dokumentasi dena, fasad, struktur itu pasti ada. Nah, itu akan mempermurah kalian untuk proses mencari konsultan PBG atau IMB. Nah, karena kenapa? Ketika kalian menggunakan tukang, dokumen-dokumen yang tidak ada itu harus dibuat ulang. Nah, ini yang akan menjadikan harga berbeda. Nah, padahal konsultan itu tim ahli yang memiliki dalam tanda kutip satu konsentrasi saja. Kalau struktur ya dia emang ahlinya struktur. Kalau dia bagian arsitek untuk fasad-fasadnya ya dia arsitek. Nah, itu. Jadi dicek dulu di kota mana apakah boleh atau enggak secara mandiri. Setelah itu selesai. Nah, kalau untuk biaya menggunakan konsultan memang sedikit mahal. Nah, itu. Nah, menggunakan konsultan pun bisa ditekan dengan cara itu tadi. Apakah Bapak menggunakan tukang atau Bapak menggunakan konsultan pembangunan. Nah, itu sih. Jadi itu nanti Bapak Ibu perkirakan sendiri bagaimana. Nah, habis itu cari konsultan yang bisa memiliki akses ke SIM BG. Nah, itu sih. Jadi itu dulu informasi dari saya. Kalau semuanya sudah mau mempersiapkan, ya persiapkan ini aja lah. Persiapkan IMB NPWP pribadi kalian untuk membuat itu. Apapun yang terjadi nanti saya harap ini informasi yang berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.